Ini mie-nya dia lembut, jadi rebusnya nggak usah terlalu lama ya. Nanti kalian cobain aja. Udah deh, ini jadi siap untuk direbus. Kita aduk pakai bantuan sumpit dulu supaya nggak messy aja sih, supaya nggak berantakan ke tangan. Ini penting supaya nanti dia nggak nyatu jadi satu. Kita lapisin sama tepung maizena ya, jangan terigu ya. Kalau kita pakai terigu lagi nanti nyatu sama adonannya. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin mie ya, mie tanpa alat, tanpa apapun. Pokoknya kita cuman perlu pisau atau tangan ya. Mie itu kan berbagai macam ya. Ada mie telur, ada juga mie yang tanpa telur. Nah, hari ini kita akan bikin mie yang tanpa telur. Tapi ini bukan tipe mie yang dia sangat kenyal teksturnya, tapi dia lebih soft dan juga ini cocok untuk something yang berkuah gitu. Untuk ramen, untuk pengganti udon, kalau nggak buat Korean noodle soup dan lain-lain ya. Dan kalau yang mie telur, dia adonannya lebih keras, lebih susah untuk kita bentuk. Kalau ini masih manusiawi, dia masih empuk dan juga kalau yang untuk udon kan aku udah pernah share, itu dia keras juga sampai kita nguleninnya harus pakai bantuan kaki. Nah, kalau ini enggak ya. Jadi bahan-bahannya, pertama tentunya tepung terigu, di sini pakai protein sedang. Kalau kalian mau pakai tepung protein tinggi nanti bakalan perlu air sedikit lebih banyak. Lalu kita ada garam, air dan juga minyak supaya nanti mie-nya juga kenyal ya. Tambahin minyak dikit. Nah, terus kalian tinggal campur aja semuanya jadi satu. Kita aduk supaya mudah merata nanti. Terus kita masukkan air dan juga minyak. Kita aduk pakai bantuan sumpit dulu supaya nggak messy aja sih, supaya nggak berantakan ke tangan. Nah, ini kalau di Korea tuh jenis mie kayak gini yang kita potong pakai pisau itu namanya kalguksu kalau nggak salah. Nah, ini enak banget, cocok buat apapun sih sebenarnya. Kenyal-kenyal gitu mie-nya. Kalau udah kayak gini, ini kita bantu pakai bantuan tangan sampai dia menyatu aja ya. Terserah kalian nyamannya di dalam mangkok atau di cutting board kayak gini. Kurang lebih cuma semenit aja sih sampai dia lebih menyatu ya. Kalau udah ini di resting, abis di resting itu kalian diulenin ya, ulenin pelan-pelan gini supaya dia makin menyatunya makin baik. Makin lama kalian resting, adonannya dia akan makin lentur. Jadi biasa setelah kita di kneading atau diulenin gini, ini kita akan resting lagi. Ini kurang lebih bisa di resting ya setengah jam kalau nggak 20 menit gitu. Kurang lebih tahapnya kalian ulangin aja 1, 2, kalau nggak 3 kali. Atau nggak bisa juga kalau misal kalian nggak mau bertele-tele gitu, bisa tinggal diemin aja semalaman, kalian bungkus dengan sling wrap, masukin ke kulkas. Oke, ini kalau udah jadi kayak gini, ini adonannya dia udah lentur ya. Yang pertama ini kita akan pipihkan. Ini mirip sama yang udon, step by step udon itu. Cuman ini kita akan bikin dia lebih pipih lagi, lebih mie-nya jadi dia lebih lembut dibanding yang udon. Udon kan dia cenderung besar-besar ya. Kalau kalian ngeroll mie ya, ini kurang lebih dia udah setengah senti. Dia kan ini elastis ya, jadi membal gitu loh. Kalau kalian gini dia balik lagi. Nah, ini cara mipihinnya gini nih. Nih, ini kita gulung ke rolling pin. Nah, terus baru kita pipihin gitu. Tuh, dia otomatis dia tipisnya jadi lebih mudah ya. Oke, kalau udah pipih kayak gini, tipis ya. Ini sekarang kita tinggal potong-potong aja. Ini penting supaya nanti dia nggak nyatu jadi satu. Kita lapisin sama tepung maizena ya. Jangan terigu ya. Kalau kita pakai terigu lagi nanti nyatu sama adonannya. Atau tapioka juga nggak masalah. Nah, ini kalau udah gini, ini kita akan lipet ya. Kita kasih starchnya atau patinya. Terus kita lipet lagi. Ini kayak teknik bikin soba. Nah, kalau soba tuh kayak gini tekniknya. Lalu kita irisin aja.
Jadi tebal tipisnya itu disesuaikan saja sama selera. Yang jelas kalau semakin tipis dia semakin susah ya untuk motongin supaya dia rata gitu. Kalau misalnya lebih tebal-tebal dia lebih enak motonginnya. Nah udah, jangan lupa kita kasih ekstra dusting cornstarch kalau nggak tapiokanya ya. Udah deh, ini jadi siap untuk direbus. Ini mie-nya dia lembut, jadi rebusnya nggak usah terlalu lama ya. Sisanya nanti kita tinggal bikin aja sama, mau tebel, mau tipis ya. Abis ini aku juga akan bikin yang Korean style, spicy seafood noodle soup. Nah itu enak banget ya, kalian so stay tune terus. Dan aku akan pakai mie ini. Jadi tadi aku udah bilang juga di depan, kalau mie yang lembut kayak gini nih lebih cocok untuk sesuatu yang kayak berkuah. Ya tapi itu balik lagi sesuai selera ya. Ini kan mie kan banyak banget macam, dari yang lembut, dari yang kenyal, dari yang sampai krek gitu. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa juga untuk komen di bawah ini, subscribe, like, dan lain-lain. Kalau kalian recook, tag at @devina herman @devispantry. Stay tune terus and see you in the next video.